Siapakah sesamaku manusia? Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, suatu hari seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Berdasarkan hukum Taurat, dia berkata bahwa untuk menerima hidup yang kekal harus membayar harga dua aspek mengasihi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kisah ini tercatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saudara-saudari silakan membaca di waktu-waktu bacaan Alkitab pribadi Anda. Ahli Taurat telah mendapatkan penilaian terhadap hidup yang kekal. Tuhan juga mengakui penemuannya tidak salah. Tetapi untuk membenarkan dirinya sendiri, ia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Hukum Taurat mencatat bahwa aku harus mengasihi Allah. Ini jelas, aku harus mengasihi Allah. Tetapi perihal aku mengasihi manusia seperti diri sendiri, siapakah sesamaku manusia? Maka Tuhan memberinya satu jawaban. Jawaban Tuhan menampakkan kepadanya bahwa yang dia perlukan bukan sesamanya manusia untuk dikasihi, tetapi sesamanya manusia yang mengasihinya. Ia tidak mengenal dirinya sendiri, mengira dia memiliki kekuatan untuk mengasihi sesamanya manusia. Tetapi Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah seorang yang berdosa, seorang yang gersang, dan dia memerlukan sesamanya untuk mengasihinya. Karena itu Tuhan mengisahkan sebuah cerita mengenai perumpamaan orang Samaria. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah ini. Bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar, kisah mengenai orang Samaria ini ada di dalam Lukas pasal 10, dan dia mengisahkan bahwa pada suatu kali ada seorang yang dirampok di sebuah jalan. Pada saat itu ada orang lewat. Yang pertama adalah seorang imam. Dia turun ke jalan itu, lalu dilihatnya ada orang yang babak belur, lalu dia tinggalkan begitu saja. Lalu berikutnya ada orang Lewi. Nah, orang Lewi ini juga melakukan hal yang sama. Dilihatnya lalu ditinggalkan begitu aja. Nah, tetapi yang ketiga ada seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Nah, tapi seorang Samaria ini nggak cuma lewatin aja, tapi dia menolong, dia membalut luka-lukanya, dibawa ke penginapan. Nah, di penginapan itu orang Samaria itu berkata kepada pemilik penginapan itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara-saudari, orang Samaria ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Dia datang ke tempat orang yang terluka itu. Dalam bahasa aslinya kata perjalanan menunjukkan arah yang berbeda dengan jalan yang ditempuh sebelumnya. Ia jalan dari arah yang berlawanan. Tuhan Yesus adalah orang Nazaret yang dipandang rendah. Hari ini dia datang ke tempat Anda. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menuangkan minyak dan anggur atas luka-lukanya. Minyak di sini mengacu kepada Roh Kudus dan anggur mengacu kepada hayat dan darah. Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan terlebih dulu dengan Roh Kudus menerangi, menggerakkan, menghibur, kemudian menuangkan anggur. Saudara-saudari, anggur terbuat dari sari anggur. Sari anggur adalah darah anggur, juga adalah hayat anggur. Jadi anggur di sini melambangkan darah Tuhan dan hayat Tuhan. Minyak membuat Anda mendapatkan pengaliran, anggur membuat Anda mendapatkan kesembuhan dan kekuatan. Dan hanya itu yang menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Nah, keledai di sini melambangkan cara Tuhan bekerja di bumi. Naik tunggangannya berarti berperilaku dalam cara Tuhan bekerja, melayani Allah seperti orang Nazaret yang rendah itu. Kemudian Tuhan membawanya ke tempat penginapan. Tempat penginapan mengacu pada gereja di bumi hari ini. Gereja adalah tempat penginapan di mana manusia dapat mendapatkan suplai, mendapatkan perawat. Tuhan mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu. Dinar melambangkan karunia Roh Kudus. Tuhan memberikan karunia kepada orang yang bertanggung jawab dalam gereja. Tuhan menyuruh orang yang bertanggung jawab dalam gereja untuk merawat orang-orang yang telah beroleh selamat. Selain dinar, ada biaya tambahan. Biaya tambahan di sini mengacu kepada perawatan kasih. Nah, ini akan dibayar lunas oleh Tuhan ketika ia datang kembali. Dinar adalah karunia, pemakaian karunia untuk merawat. Tidak ada pahala ketika Tuhan kembali. Namun, perawatan kasih akan mendapatkan pahala ketika Tuhan datang kembali. Saudara-saudari, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, "Siapakah sesamaku manusia untuk kukasihi?" Tuhan menjawab bahwa dia memerlukan sesamanya manusia untuk mengasihi dia. Jadi bukan kita yang mencari orang untuk dikasihi, tetapi adalah Tuhan menyingkapkan bahwa ahli Taurat ini memerlukan orang untuk mengasihi dia. Ahli Taurat itu mengira dirinya memiliki kekuatan untuk mengasihi orang lain, tapi Tuhan memberitahunya, "Kamu adalah orang yang kasihan. Kamu memerlukan orang lain untuk mengasihimu. Perbuatlah demikian." Maksud Tuhan sebenarnya bukan menyuruh ia berbuat demikian, melainkan agar ia sadar bahwa dengan berbuat demikian, ia mengenal bahwa dirinya bukanlah orang Samaria itu, melainkan justru adalah orang yang terluka itu. Tidaklah mungkin mendapatkan hayat dengan tingkah laku kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Perbuatlah dan kita akan tahu bahwa kita tidak akan dapat melakukan.
Saudara-saudari, Anda memerlukan orang lain untuk membelas kasihani Anda. Hanya Tuhan Sang Kekal adalah sesama kita. Kita memerlukan Dia untuk mengasihi kita. Saudara-saudari, ini harusnya menjadi sikap kita terhadap saudara-saudari dalam gereja. Efesus 4 ayat 31-32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari, di tengah situasi pandemi yang berat ini, banyak kaum saleh yang mengalami kelemahan. Ada yang lemah tubuh, lemah ekonomi, bahkan lemah iman. Di tengah pandemi yang menyulitkan ini, janganlah kita meninggalkan hidup gereja. Saudara-saudari, kita memerlukan Kristus sebagai sesama manusia kita. Dengan mengambil Kristus sebagai teladan, marilah kita saling memperhatikan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Saudara-saudari, hari Tuhan semakin mendekat. Karena itu saudara-saudari, marilah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita harus saling mengasihi, kita harus saling menguatkan, kita harus saling menyuplai. Sehingga dengan demikian, ketika Tuhan datang kembali, kita akan menerima pahala. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah sesamaku manusia. Engkaulah yang mengasihi aku dan memberikan hayat-Mu kepadaku. Ampuni aku Tuhan, bahwa aku tidak menyadari betapa kasihan kondisiku. Tuhan Yesus, tolonglah aku, bahwa aku Tuhan dalam kehidupan, tetap tinggal di dalam kehidupan gereja, tetap tinggal di dalam persekutuan, tinggal di dalam diri-Mu, sehingga Engkau ada jalan untuk terus merawat aku, dan juga aku dapat saling merawat dengan saudara-saudari yang lain, sehingga diri-Mu ada jalan untuk terus diekspresikan melalui kehidupanku. Mendapatkan aku Tuhan, di dalam masa pandemi ini, aku dapat mempraktikkan saling mengasihi dan saudara-saudari saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui siapakah sesamaku manusia. Saudara-saudari, apabila setelah menonton video ini Anda ada satu perasaan untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, bisa mengenal sesama kita manusia ini, saudara-saudari silakan menghubungi saya melalui email di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.